Ada sejumlah sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar hari ini. Di antaranya IHSG yang sempat menguat di awal perdagangan langsung tergelincir ke zona merah pasca pemerintah mengumumkan kasus COVID varian Omikron pertama kali terdeteksi di Indonesia. Di luar kasus ini, Kemenkes juga mendeteksi 5 orang suspek varian Omikron. 2 kasus diantaranya adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat dan saat ini sedang diisolasi di Wisma Atlet. Dan masih dari sentimen dalam negeri sesuai dengan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar tetap menarik dan mencegah terjadinya arus capital outflows. Secara year to date, rupiah mengalami depresiasi 1,97% dan secara year to date, Bank Indonesia telah menambah quantitative easing hingga 141,19 triliun hingga 14 Desember ini. Sementara itu dari global, sentimen datang dari pengumuman kebijakan moneter The Fed yang sesuai dengan ekspektasi pasar. The Fed mengumumkan bakal lebih agresif dalam melakukan normalisasi kebijakan moneternya. Kalau sebelumnya tapering dilakukan dengan laju 15 miliar dolar per bulan, maka pada Januari tahun depan nilainya bakal menjadi 30 miliar dolar per bulan. Nah, dengan laju tapering yang lebih cepat, maka kebijakan quantitative easing akan berakhir pada kuartal 1 2022. Selain mempercepat tapering, dilihat dari dot plot, The Fed juga melihat ruang kenaikan suku bunga acuan sebanyak 3 kali di tahun depan. Dan pasca pengumuman tersebut, yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun pun mengalami kenaikan menjadi 1,45%. Kenaikan tersebut terbilang biasa saja atau tidak ada lonjakan yield treasury yang bisa memicu taper tantrum seperti di tahun 2013 lalu. Dan di tengah bursa Asia yang mayoritas berada di zona hijau, kita lihat IHSG pada hari ini ditutup tersungkur di zona merah meskipun pelemahannya menipis dibandingkan dengan sesi 1, yaitu ditutup terkoreksi 0,51 di level 6.592. Secara sektoral, hanya kesehatan, teknologi, dan transportasi logistik yang menguat, di mana kesehatan menguat signifikan hari ini 1,37%, di saat mayoritas sektoral melemah, di mana consumer non-primer melemah 1,3%, kemudian perindustrian juga terkoreksi 1,25%. Properti dan real estate juga melemah 1,12% dan kemudian finansial ini juga melemah 0,21% meskipun kebijakan Bank Indonesia juga sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa saham-saham di sektor farmasi yang kalau kita lihat pada hari ini secara sektoral memimpin penguatan. Ya, kabar buruk soal virus COVID varian Omikron memberikan katalis positif bagi saham-saham di sektor farmasi. Pasca diumumkannya kasus pertama varian Omikron di Indonesia, saham-saham di sektor farmasi dan rumah sakit ini langsung kembali beraksi. Dan kita lihat seperti apa Siloam International Hospitals memimpin penguatan dengan apresiasi hingga 6,06% ke level 8.750 per unit saham. Kemudian disusul Sarana Meditama Metropolitan yang menguat 5,77%. Ada juga IRA, Itamara Raya yang menguat 5,03%. Kemudian Kimia Farma atau KF juga terapresiasi hingga 4,44%. Sementara itu Bunda Mendik dan juga Mitra Keluarga Karya Sehat justru terkoreksi masing-masing 0,58% dan 1,29%. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di tengah kebijakan moneter Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%, mayoritas saham di sektor perbankan justru kompak terkoreksi. Meski begitu, Bank Jago Indonesia pada hari ini mampu ditutup menguat hingga 3,52%. Kemudian Bank Neocommerce terapresiasi 0,38%. Dan Bank Sentral Asia atau BBCA berhasil ditutup menguat 0,34%. Sementara saham BBTN justru ditutup koreksi paling dalam di antara saham-saham ini yaitu 1,7%. Kemudian BBNI ditutup melemah 1,45% dan ada juga BBRI yang ditutup melemah 1,43%. Kita lihat lagi di slide berikutnya, di mana salah satu sektor yang terkoreksi cukup dalam hari ini adalah sektor industrial, yang mana pelemahan terdalam dialami saham Astra International atau ASI yang terkoreksi hampir 3% pada hari ini. Dan saham ASI pun ini menjadi salah satu saham yang paling banyak dilepas asing hingga hampir 130 miliar. Satu sentimen terkait Astra International adalah insentif PPNBM yang akan berakhir di tahun ini. Meskipun ada wacana ya relaksasi PPNBM 100% ini akan berlaku secara permanen
bagi sektor otomotif di tahun 2022 mendatang yang mestinya menjadi katalis positif bagi emiten Astra International. Kita lihat dulu pada hari ini di saham di sektor industrial di mana Multipolar justru berhasil ditutup menguat 1,08%, kemudian United Tractors juga menguat 0,12%, sementara hari ini Astra International bahkan ditutup lebih dari 3%, 3,33% di level 5.800. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, kalau kita lihat sebetulnya sempat dibuka di zona hijau ya, namun kemudian berbalik arah ke zona merah dan kembali keluar dari level psikologis 6.600 ke level 6.500 pasca diumumkannya varian Omicron pertama kali terdeteksi di Indonesia. Dan secara teknikal IHSG ini break MA50-nya yang menjadi support kuatnya dalam beberapa hari terakhir. Dan berdasarkan indikator Fibonacci retracement, IHSG ini berada di rentang Fibonacci retracement 0,61 atau di kisaran 6.534 dan rentang Fibonacci retracement 0,78 atau di kisaran 6633. Nah, pada penutupan perdagangan 13 Desember lalu kalau kita lihat di sini sebetulnya terbentuk pola candlestick ini sudah membukukan pola doji. Kemudian kalau kita lihat keraguan ini kemudian dikonfirmasi pada penutupan perdagangan berikutnya dengan black candle gitu. Kemudian perdagangan kemarin terbentuk candle inverted hammer dan hari ini juga diperparah dengan munculnya kembali black candle sehingga koreksi lanjutan ini masih terbuka lebar apalagi ada sentimen negatif nih yang memberatkan laju IHSG yaitu masuknya virus COVID-19 varian Omicron di Indonesia.